Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat urutan pada himpunan bilangan. Jadi secara sederhana, sifat urutan ini memungkinkan kita untuk menemukan anggota-anggota himpunan pada bilangan real. Jika kita diberikan dua bilangan real nih, maka kita dapat menentukan bilangan mana yang nilainya lebih besar atau lebih kecil dari bilangan mana. Jadi sifat urutan ini sangat berkaitan dengan kepositifan dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Oke, baik, kita mulai dengan tiga sifat dasarnya terlebih dahulu nih. Kemudian dari ketiga sifat ini akan diturunkan ke dalam beberapa teorema atau sifat-sifat lainnya, termasuk aturan-aturan dalam ketaksamaan. Di sini terdapat P yang merupakan himpunan bilangan real yang positif dan tak kosong pastinya, dan P-nya itu merupakan subset dari bilangan real itu pasti memenuhi sifat berikut ini. Yang pertama, jika A, B-nya anggota bilangan positif, maka A tambah B-nya itu merupakan anggota yang real positif juga. Yang kedua, jika A, B-nya anggota bilangan positif, maka A kali B-nya juga merupakan anggota himpunan bilangan real yang positif. Dan yang terakhir, jika A anggota bilangan real, maka tepat satu dari pernyataan berikut ini berlaku. A-nya itu bisa jadi anggota bilangan positif, A-nya bisa jadi sama dengan 0, atau A-nya bisa jadi lawan dari A anggota bilangan positif atau bilangan real positif. Nah, sifat yang pertama dan yang kedua ini sesuai dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk sifat yang ketiga ini itu disebut sifat trikotomi. Karena sifat ini membagi himpunan bilangan real menjadi tiga bagian atau tiga elemen, yaitu bilangan real yang positif yang ini, bilangan 0 yang ini, dan bilangan real yang negatif atau yang ini. Selanjutnya terdapat beberapa definisi yang perlu kalian ketahui. Di sini ada definisi 1. Yang pertama atau yang A, jika A-nya itu merupakan anggota bilangan positif atau bilangan real yang positif, maka dapat kita tulis A-nya itu lebih dari 0 dan dapat dikatakan bahwa A-nya adalah bilangan real yang positif. Yang kedua, yang B, jika A anggota bilangan positif dan digabungkan dengan himpunannya itu terdapat satu anggota yaitu bilangan 0, maka dapat ditulis dengan A lebih dari sama dengan 0 dan dapat dikatakan bahwa A adalah bilangan real yang tak negatif. Selanjutnya, jika lawan dari A anggota positif, maka dapat ditulis dengan A kurang dari 0 dan dikatakan bahwa A adalah bilangan real yang negatif. Selanjutnya yang terakhir, jika lawan dari A anggota bilangan real positif dan digabungkan dengan himpunan yang bilangan yang anggotanya adalah bilangan 0, maka dapat ditulis dengan A kurang dari 0 dan dikatakan bahwa A adalah bilangan real yang tak positif. Selanjutnya ada definisi 2 di sini. Misalkan A anggota B, A sama B-nya anggota bilangan real, maka yang pertama, jika A kurang dari B anggota bilangan positif, maka dapat ditulis A lebih dari B atau B kurang dari A. Yang kedua, jika A kurang B anggota bilangan positif dan digabungkan dengan himpunan yang anggotanya hanya bilangan 0, maka kita dapat menulisnya dengan A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Nah, selanjutnya sifat urutan dan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya ini dapat kita gunakan nih untuk menurunkan aturan-aturan ketaksamaan atau diturunkan ke dalam beberapa teorema. Jadi terdapat beberapa aturan yang mungkin pernah kalian pelajari waktu SMA. Di sini ada teorema 1 nih. Teorema 1 menyebutkan bahwa misalkan ada ABC yang anggota bilangan real. Jika A-nya lebih dari B dan B-nya lebih dari C, maka A-nya pasti lebih dari C. Sini pembuktiannya seperti ini. Karena kita akan membuktikan A lebih dari C, maka kita perlu menunjukkan bahwa A kurang dari C itu anggota bilangan yang positif. Ini berdasarkan definisi yang dijelaskan sebelumnya ya. Nah,
nih, sembarang bilangan A, B, C-nya itu merupakan anggota bilangan real. Dengan A-nya itu lebih dari B, dan B-nya itu lebih dari C. Berdasarkan definisi, diperoleh nih, A kurang dari B, yang ini, merupakan anggota yang positif, dan B kurang dari C, itu anggota yang positif juga. Berdasarkan sifat urutan yang pertama, hasil penjumlahan dua anggota yang positif juga merupakan anggota yang real positif juga nih. Artinya, jika ini ditambahin dengan ini, yang menghasilkan A kurang dari C, berarti A kurang dari C itu merupakan anggota yang positif juga dong. Karena berdasarkan definisi yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, A kurang dari C anggota positif ini dapat kita tulis dengan A lebih dari C. Jadi, teorema satu ini terbukti ya. Selanjutnya, kita lanjut nih untuk teorema yang kedua. Disebutkan nih bahwa misalkan ABC-nya anggota bilangan real, maka jika A-nya A lebih dari B, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Oke. Karena kita akan membuktikan A tambah C lebih dari B tambah C, kita perlu menunjukkan A tambah C dikurang B tambah C itu merupakan anggota bilangan yang positif. Ini berdasarkan definisi juga ya, yang sebelumnya dijelaskan. Oke, kita ambil nih sembarang ABC-nya anggota bilangan real dengan A lebih dari B ya. Jadi berdasarkan definisi, A lebih dari B ini dapat ditulis dengan A kurang dari B anggota bilangan positif. Oke, perhatikan bahwa A tambah C dikurang B tambah C ini menghasilkan A kurang B. Berarti A tambah C kurang B tambah C ini ekuivalen dengan A kurang B. Berdasarkan hipotesis nih bahwa A kurang B anggota bilangan real positif, hal ini mengakibatkan bahwa A tambah B kurang B tambah C itu anggota bilangan yang real positif juga, karena ekuivalen dengan A kurang B. Jadi berdasarkan definisi, yang ini dapat kita tulis menjadi A tambah B lebih dari B tambah C. Maka teorema 2 ini terbukti betul atau benar, bernilai benar. Oke, selanjutnya ada teorema yang ketiga nih. Misalkan A, B, C-nya anggota bilangan real. Di sini ada yang pertama. Jika A lebih dari B dan C-nya lebih dari 0, maka C dikali A, CA-nya lebih dari CB. Nah, untuk membuktikan yang bagian A nih, bagian A terlebih dahulu, karena kita akan membuktikan CA lebih dari CB, kita perlu menunjukkan CA-nya itu kurang dari CB, yang merupakan anggota bilangan real yang positif. Kita ambil nih sembarang ABC-nya anggota bilangan real, dengan AB-nya lebih dari 0 dan A lebih dari B dan C-nya lebih dari 0. Berdasarkan definisi, A lebih dari B ini berarti atau dapat kita tulis menjadi A kurang B anggota bilangan real yang positif. Dan C lebih dari 0 berarti C-nya itu merupakan anggota bilangan real yang positif. Dari definisi ini diperoleh nih hasil kalinya nih. C dikali A kurang B berarti menghasilkan CA dikurang CB. Kita menggunakan sifat urutan yang kedua nih. Berdasarkan sifat urutan yang kedua, maka diperoleh CA dikurang CB itu merupakan anggota yang positif juga. Sifat urutan yang kedua ini kan sifat perkalian nih, di mana A kali B itu anggota yang positif jika A sama B-nya itu bilangan real. Hal ini berarti dapat kita tulis yang ini menjadi CA lebih dari CB. Ini membuktikan bahwa teorema ketiga yang bagian A itu terbukti benar. Oke. Selanjutnya kita akan membuktikan yang bagian B nih. Pembuktiannya mirip dengan yang bagian A, jadi kita akan membuktikan CA kurang dari CB. Kita akan menunjukkan bahwa CB itu kurang dari CA yang merupakan anggota bilangan real yang positif. Ambil sembarang ABC-nya itu anggota bilangan real dengan A kurang dari B dan C kurang dari 0.
Berdasarkan definisi, A kurang dari B ini berarti B dikurang A itu anggota yang real positif, dan C kurang dari 0 berarti lawan dari C anggota bilangan positif atau bilangan negatif itu bilangan negatif C anggota real yang positif. Jadi jika dikalikan keduanya itu akan menghasilkan CB nih dikurang CA nih. Karena berdasarkan sifat urutan yang kedua, di mana hasil perkaliannya tersebut merupakan anggota yang bilangan positif juga atau real positif, maka diperoleh nih CB dikurang CA merupakan anggota bilangan real yang positif. Ini dapat kita tulis menjadi CA dikurang CB. Maka teorema ketiga yang B itu terbukti betul atau benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teorema 4 nih. Ada teorema 4. Di sini ada 3. Yang pertama nih, jika A anggota bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka nilai A kuadrat itu lebih dari 0. Nah, untuk membuktikan bagian yang pertama, yang A, karena yang akan dibuktikan A kuadrat itu lebih dari 0, maka kita perlu menunjukkan A kuadrat ini anggota bilangan real yang positif. Oke, kita ambil nih sembarang A-nya anggota bilangan real dengan A-nya tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat urutan yang ketiga, tersisa 2 kemungkinan. Karena sifat urutan yang ketiga ada 3 kemungkinan kan? Karena A-nya itu tidak sama dengan 0, berarti tersisa 2 kemungkinan, yaitu A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Secara berturut-turut. Hal ini berarti yang A lebih dari 0 itu adalah A anggota bilangan real yang positif. Sedangkan A kurang dari 0 atau A-nya itu anggota bilangan A itu merupakan bilangan real yang negatif atau lawan dari A anggota bilangan real yang positif. Nah, karena di sini ada 2 kasus, kita bagi nih. Untuk kasus yang pertama nih, A anggota bilangan real yang positif. Berdasarkan sifat urutan yang kedua, jika kita kalikan nih keduanya, A kali A itu akan menghasilkan A kuadrat. A-nya anggota bilangan positif, B-nya A-nya anggota bilangan positif, ketika dikalikan akan menghasilkan bilangan real positif juga. Atau A kuadrat ini merupakan anggota bilangan real yang positif. Ini dapat kita tuliskan menjadi A kuadrat lebih dari 0. Kalau untuk kasus yang pertama, itu terbukti ya, A kuadratnya lebih dari 0. Nah, kita perlu membuktikan kasus yang kedua nih. Di sini ada lawan dari A anggota bilangan real yang positif, atau disebut juga bilangan real yang negatif. Nah, bisa kita berdasarkan sifat urutan yang kedua, ini hampir mirip dengan kasus yang ke-1. Jika kita kalikan, akan menghasilkan A kali A. A kali A itu sama dengan A kuadrat, di mana negatif A-nya itu anggota bilangan yang real positif. Ketika dikalikan, akan menghasilkan bilangan real yang positif juga. Jadi A kuadrat itu merupakan anggota bilangan real yang positif. Sehingga yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, atau A kuadrat lebih dari 0. Dari kasus kedua dan kasus pertama dan kedua ini, maka terbukti dong jika A-nya anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu lebih dari 0. Oke, kita akan membuktikan yang B ini sekarang. Yang bagian B. Diketahui nih, karena 1 itu merupakan anggota bilangan real dan 1 itu pasti tidak sama dengan 0, kita gunain teorema yang bagian A nih, 4A yang ini, maka diperoleh nih 1 ini sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat kan nilainya 1 nih, 1 kuadrat itu pasti lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena menggunakan teorema yang A nih, A kuadrat lebih dari 0. A-nya anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini kan 1-nya anggota bilangan real nih, dan 1-nya tidak sama dengan 0, berarti 1 kuadrat lebih dari 0. Maka A kuadrat lebih dari 0. Jadi terbukti ya, 1 itu lebih dari 0. Oke, lanjut.
ke yang bagian C. Untuk membuktikan yang bagian C ini, kita dapat menggunakan induksi atau prinsip induksi matematika. Kita misalkan terlebih dahulu nih, Pn adalah pernyataan untuk n lebih dari 0, pernyataan n lebih dari 0 untuk n anggota bilangan asli. Nah, untuk n-nya sama dengan 1, maka P1 nih, n-nya kita ganti sama dengan 1 itu lebih dari 0. Nah, 1 lebih dari 0 ini bernilai benar berdasarkan teorema yang B ini, bagian B, 4B. Oke. Selanjutnya, misalkan nih, K ini anggota bilangan asli. Asumsikan bahwa PK-nya itu, atau PK-nya ini kan sama dengan K lebih dari 0, ini bernilai benar. Kita asumsikan PK-nya itu bernilai benar. Akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 sama dengan K tambah 1 lebih dari 0, PK tambah 1 ini bernilai benar. Nah, berdasarkan definisi, asumsi bahwa K lebih dari 0, ini kan berarti K-nya ini anggota bilangan real yang positif. Nah, pada teorema 4 yang B, diperoleh nih yang ini. 1 ini kan lebih dari 0. Yang berarti 1 itu anggota bilangan real yang positif. Berdasarkan sifat urutan yang pertama nih, jika kita tambahkan bilangan real yang positif dengan bilangan real yang positif juga akan menghasilkan bilangan real yang positif juga. Hal ini mengakibatkan nih, jika kita tambahkan K tambah 1, mengakibatkan K tambah 1 ini merupakan anggota bilangan real yang positif. Artinya, atau kita tulis yang ini, K tambah 1 lebih dari 0. Nah, dengan demikian nih, PK tambah 1 ini bernilai benar, karena K tambah 1 anggota bilangan real yang positif. Berdasarkan prinsip induksi matematika, terbukti bahwa Pn bernilai benar untuk setiap n bilangan asli. Untuk setiap bilangan asli n, jadi berlaku n lebih dari 0. Oke. Selanjutnya di sini ada teorema 5. Di sini ada 2. Jika A lebih dari 0, maka 1/A-nya itu pasti lebih dari 0. Oke, pembuktiannya A. Untuk membuktikan yang bagian A, kita menggunakan kontradiksi. Kita asumsikan terlebih dahulu A-nya adalah bilangan real dengan A lebih dari 0. Berarti kalau A lebih dari 0, berarti A-nya itu anggota bilangan real yang positif, kan? Nah, tetapi 1/A-nya ini kurang dari sama dengan 0. Kontradiksi nih dengan yang ini. Oke, perhatikan bahwa tidak ada bilangan real A, sehingga 1/A-nya kan sama dengan 0. Berarti 1/A-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti akibatnya ini 1/A-nya itu lebih kecil dari 0. Oke, dapat kita tulis nih 1/A lebih kecil dari 0 menjadi negatif 1/A anggota bilangan real yang positif, atau lawan dari 1/A anggota bilangan real yang positif. Nah, selanjutnya kita punya A-nya nih, anggota yang positif dari sini. Dan lawan dari 1/A anggota bilangan yang positif, yang ini. Perhatikan bahwa jika kita kalikan keduanya, di mana A anggota positif dan negatif A anggota bilangan yang positif, kita pasti akan menghasilkan bilangan yang positif juga, kan? Nah, kita lihat nih, jika kita kalikan keduanya, negatif 1/A dikali A, ini menggunakan sifat aljabar pada bilangan real. Di sini yang ini menjadi negatif 1 dikali 1/A dikali A. Di sini yang A-nya ini bisa kita ubah menjadi bukan yang A, kita menggunakan sifat asosiatif nih. Kita menggunakan sifat asosiatif, ini menjadi negatif 1 dikali 1/A dikali A. Yang ini 1/A dikali A ini sama dengan 1. Jadi bisa kita ubah
sama dengan negatif 1 dikali 1. Nah, negatif 1 dikali 1 ini menghasilkan negatif 1. Berdasarkan sifat urutan yang kedua, hasil kali keduanya itu kan anggota yang pastinya bilangan real yang positif. Akibatnya, negatif 1 itu merupakan anggota bilangan real yang positif, atau dapat kita tulis juga menjadi 1 itu kurang dari 0. Namun, 1 kurang dari 0 ini kontradiksi nih dengan teorema 4 yang bagian B, di mana 1 itu pasti lebih dari 0. Nah, dengan demikian, pengandaian 1 per A kurang dari sama dengan 0 itu salah. Haruslah 1 per A-nya itu pasti lebih dari 0. Hal ini terbukti. Untuk yang bagian A terbukti bahwa jika A lebih dari 0, maka 1 per A-nya pasti lebih dari 0. Oke, untuk pembuktian yang bagian B, tidak saya masukkan karena langkah pembuktiannya sama atau hampir mirip dengan yang bagian A. Jadi bisa kalian periksa sendiri untuk teorema 5 bagian B. Kita lanjut ke teorema selanjutnya, yaitu teorema yang ke-6 nih. Nah, teorema ke-6 menyebutkan untuk setiap bilangan real A dan B, jika A kali B-nya lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Jadi, jika A B-nya itu lebih besar dari 0, berarti ada dua kemungkinan nih, bisa yang A, bisa yang B. Nah, pembuktiannya gini. Kita ambil sembarang A B-nya anggota bilangan real dengan A kali B-nya itu lebih dari 0. Hal ini berarti A B-nya itu merupakan anggota bilangan real yang positif dong, karena A B-nya lebih dari 0. Perhatikan bahwa A-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena jika A-nya itu sama dengan 0, maka A kali B-nya itu pasti sama dengan 0. Ini kontradiksi dengan yang seharusnya A-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kita harus membuat A-nya itu tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat urutan yang bagian ketiga, tersisa dua kemungkinan nih, yaitu A-nya lebih dari 0 atau ditulis A anggota bilangan real yang positif, atau A-nya lebih kecil dari 0 atau lawan dari A anggota bilangan real yang positif. Nah, untuk kasus, ada dua kasus nih ya. Untuk kasus yang pertama, A anggota bilangan real positif nih, dapat kita tulis A lebih dari 0. Berdasarkan teorema 5A, 5 yang ke A yang sudah dijelaskan tadi, haruslah 1 per A itu anggota bilangan real yang positif juga. Oke, perhatikan bahwa nih, nilai B berdasarkan sifat aljabar bilangan real, nilai B itu kan sama dengan 1 dikali B. Nah, 1 ini bisa kita ulang menjadi 1 per A dikali A. Jadi, ini menghasilkan segini. Nah, 1 per A dikali B dengan sifat asosiatif menjadi 1 per A dikali A kali B dalam kurung ini. Nah, karena 1 per A-nya ini anggota bilangan positif dan A kali B-nya anggota bilangan positif, berdasarkan sifat urutan yang kedua, apabila perkalian bilangan positif dengan bilangan real yang positif akan menghasilkan bilangan yang real positif juga. Karena ini ekuivalen dengan B, berarti B-nya itu anggota bilangan positif juga dong. Hal ini berarti B-nya itu lebih dari 0. Maka terbukti nih untuk kasus yang pertama, A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Ini membuktikan untuk yang pernyataan yang A nih. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan yang B nih. Mirip dengan pembuktian pernyataan yang A, kita ambil nih sembarang AB-nya bilangan real dengan AB-nya pasti lebih dari 0. B-nya itu kan anggota bilangan real yang positif. A-nya itu tadi tidak sama dengan 0 karena ini. Nah, berdasarkan sifat urutan yang ketiga, tersisa dua kemungkinan nih. Ada A anggota bilangan positif dan negatif A anggota bilangan real yang positif. Atau lawan dari yang ini. Karena yang kasus pertama yang ini sudah dibuktikan, sekarang kita akan membuktikan kasus yang kedua, yaitu lawan dari A anggota bilangan real yang positif. Atau dapat ditulis dengan A kurang dari 0. Berdasarkan teorema 5 yang bagian B, itu haruslah negatif 1 per A itu anggota
bilangan real yang positif juga, atau lawan dari 1/A anggota bilangan real positif. Nah, perhatikan bahwa nih, negatif B itu sama dengan, kalau menggunakan sifat aljabar bilangan real, negatif B itu sama dengan negatif 1 dikali B. B-nya ini bisa kita ubah menjadi 1 kali B nih. Yaitu 1 dikali 1 dikali B. Satunya kita ubah menjadi 1/A dikali A. Ini negatif 1. Kita menggunakan sifat asosiatif nih. Jadi kita kelompokkan di sini negatif 1 kali 1/A dikali lagi dengan A kali B. Sama dengan yang ini, itu menghasilkan negatif 1 dikali 1/A itu menghasilkan negatif 1/A dikali A kali B. Karena negatif 1/A itu merupakan anggota bilangan real yang positif, dan A kali B juga merupakan anggota bilangan real positif. Jadi berdasarkan sifat urutan yang bagian 2 diperoleh nih, negatif B-nya ini merupakan anggota bilangan real yang positif. Hal ini berarti B-nya itu kurang dari 0. Maka terbukti nih, jika A-nya kurang dari 0, maka B-nya kurang dari 0. Hal ini membuktikan teorema ke-6 yang bagian B. Jadi ini, jika A, B-nya itu lebih dari 0, bisa ada dua kemungkinan nih, bisa A, bisa B. Oke, kita lanjut ke teorema selanjutnya. Teorema yang ketujuh. Oke, di sini teorema ketujuh menyebutkan bahwa untuk setiap bilangan real A dan B, jika A, B-nya kurang dari 0, maka ada dua kemungkinan ini sama ini. Ini kebalikan dari teorema ke-6 nih. Ini tidak saya masukkan langkah-langkah pembuktiannya, karena langkah pembuktiannya itu mirip dengan teorema yang ketujuh. Jadi bisa kalian cek sendiri nih untuk teorema yang ketujuh. Oke, mungkin segitu aja pembahasan materi sifat urutan pada bilangan real. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.